loh, berat sekali hadiahnya. Pasti untuk Tuhan Yesus, bener kan? Iya dong. Tapi kakak-kakak berdua bawa apa nih buat Tuhan Yesus? Kami berdua bawa hati kami buat Tuhan Yesus. Adik-adik juga Kak nyediain hadiah buat Tuhan Yesus. Iya, hari ini kita mau merayakan hari ulang tahunnya Tuhan Yesus loh. Yuk adik-adik, kita mulai yuk acara kita. Banyak loh, acara kita adalah luar biasa hari ini. Pokoknya adik-adik acaranya seru banget. Nonton ya sampai selesai. Tapi ngomong-ngomong, ada hadiahnya nggak Kak? Ada dong. Ini keren kan adik-adik? Adik-adik, gak pakai tunggu lama. Yuk kita mulai acaranya. Selamat adik-adik, Merry Christmas. Pasti semuanya sukacita ya. Adik-adik, sekarang kita mau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Senang ya punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik. Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau mengatakan kita bersukacita karena Tuhan Yesus sudah lahir buat kita. Adik-adik, semua harus bersukacita ya. Karena Tuhan Yesus lahir buat kita, buat menyelamatkan kita, supaya kita punya tempat di surga. Ayo adik-adik, kita bersukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. Shalom adik-adik. Shalom juga Kak Ingrid. Shalom Kak Cynthia. Shalom adik-adik semua. Wah adik-adik, kakak bersukacita. Hari ini kita bisa ketemu di hari Natal yang indah ini. Ya kan Kak Ingrid? Betul Kak Sin. Karena itu kita mau kembali memuji Tuhan. Kita mau angkat suara kita untuk Tuhan Yesus. Ya adik-adik, yuk kita nggak usah tunggu berlama-lama. Kita mulai acara kita. Kita memuji Dia, kita menari dan melompat, merayakan Natal yang indah ini. Yuk kita mulai ya. Adik-adik, apakah kalian sudah siap? Semangat ya. Kita bersyukur karena kita bisa menikmati hari Natal pada pagi hari ini. Yuk. Hari Natal sungguh senang. Mari kita bergembira. Musik indah, nyanyian merdu. Memberitakan kabar Natal. Adik-adik, telah lahir bagi kita juru selamat di kota Daud hari ini. Itulah Natal. Hari Natal sungguh senang. Mari kita bergembira. Musik indah, nyanyian merdu.
dan sukacita untuk Tuhan Yesus. Adik-adik ikuti gerakan kakak ya. Kita mau menari untuk Tuhan Yesus. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. Haleluya. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. Adik-adik, kalau dulu orang-orang Majus membawakan persembahan berupa mas, kemenyan, dan mur untuk Tuhan Yesus, sekarang ada teman kita Dipta dari cabang Bellagio yang akan mempersembahkan puisi untuk Tuhan Yesus. Yuk, kita saksikan bersama. Natal di hati kita. 2000 tahun yang lalu, sukacita memenuhi surga, menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Seorang bayi lahir di palungan. Dalam kesederhanaan, jauh dari kemewahan,
jalan pendamaian. Damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Natal di hatiku, di hatimu, di hati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, wah luar biasa ya teman kita Dipta, talent sekali. Kak Ingrid, ada nggak teman-teman kita yang lain yang mau memberikan persembahan untuk Tuhan? Ada dong Kasin. Inilah persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu Restoration Kids. Ya adik-adik, kita saksikan performance teman-teman kita. Jangan kemana-mana ya, tetap di situ, saksikan. Lonceng Natal bergema, kleng klang, lonceng Natal memanggil, sukacita Natal bagi semua, Merry Christmas bagi dunia. Kleng klang, lonceng Natal bergema, kleng klang, lonceng Natal memanggil, sukacita Natal bagi semua, Merry Christmas bagi dunia. Baik kuduslah di Bethlehem, pembawa kabar baik, Allah Bapa memberi namanya, Immanuel bagi semua. Haleluya, salam damai, haleluya, Yesus Sang Raja. Kleng klang, lonceng Natal bergema, kleng klang, lonceng Natal memanggil, sukacita Natal bagi semua, Merry Christmas bagi dunia. Kleng klang, lonceng Natal bergema, kleng klang, lonceng Natal memanggil, sukacita Natal bagi semua, Merry Christmas bagi dunia. Kleng klang, lonceng Natal bergema, kleng klang, lonceng Natal memanggil, sukacita Natal bagi semua, Merry
istilahnya. Iya, Ada benar. puisi, ada yang nyanyi. Iya, pinter-pinter ya adik-adik. Pasti sangat memberkati ya adik-adik. Diberkati semuanya. Karena ini kita belum bilang Happy Merry Christmas. Iya benar. Merry Christmas sekarang ini. Merry Christmas adik-adik. Ada sukacita ya adik-adik. Harus penuh sukacita. Senyum. Nah, di kelahiran hari Tuhan Yesus ini, dari pulau dan benua, semua manusia memuji nama Tuhan, bersukacita. Adik-adik juga di rumah, jangan manyun aja. Ayo kita bersukacita. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi jua di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Adik-adik selalu memuliakan nama Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi bersama malaikat yang menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kita sama-sama bersukacita memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Padang Rumput yang Sunyi. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba. Tiba-tiba berbunyi suara malak di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira. Yesus Kristus telah lahir dalam kota Bethlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, hey hey, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Adik-adik, kita lebih lagi memuji Tuhan, lebih bersukacita. Jangan kalah sama malaikat yang ada di surga, adik-adik. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba. Tiba-tiba berbunyi suara malak di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita
adik-adik, yuk kita menyembah Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Ayo katakan adik-adik. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Ayo adik-adik, kita katakan sekali lagi. Anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Adik-adik, duduk yang manis ya. Kita dengarkan firman yang akan disampaikan oleh Kak Eri. Shalom adik-adik, Merry Christmas, Merry Christmas. Senang sekali Kak Eri melihat adik-adik penuh dengan semangat. Kakak dari tadi tuh liatin di Zoom ya, itu adik-adik mukanya cantik-cantik, ganteng-ganteng, dan penuh dengan semangat. Wow, keren sekali. Adik-adik, memang kita harus merayakan Natal dengan sukacita. Benar nggak? Karena Tuhan Yesus lahir di dunia ini untuk memberikan kita keselamatan. Nah, ayo adik-adik bangkit berdiri. Kita akan
Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mau? Haleluya. Yuk sama-sama ya. Tepuk tangan Yesus, oke? Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Dahsyat. Dahsyat. Luar biasa. Wow, keren. Nah, adik-adik, kita itu harus bersyukur loh. Walaupun di masa pandemi begini, kita tetap bisa merayakan Natal. Dan sukacita Natal tetap penuh di dalam kita. Tidak dipengaruhi oleh suasana dunia apapun ya adik-adik ya. Wow, Tuhan Yesus dahsyat pokoknya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangan adik-adik, tutup matanya dan ikutin Kak Eri berdoa, oke? Tuhan Yesus, terima kasih ya, hari ini kami boleh merayakan Natal bersama-sama. Kami mau mengingat bahwa Tuhan Yesus sangat baik, sangat mengasihi kami, sehingga Tuhan Yesus mau menjadi manusia di dunia ini untuk menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hikmat semua untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus yang menolong kami, membuka hati pikiran kami untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita mulai firman Tuhan ya. Mana Alkitabnya? Coba diangkat. Pinter. Udah siap semua Alkitabnya. Karena sebentar lagi Kak Eri mau ajak adik-adik baca firman Tuhan. Nah, sebelumnya kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik. Siapa yang pernah ke Taman Safari? Mana angkat tangan? Wow, cukup banyak ya yang sudah pernah ke sana ya. Adik-adik ke sana lihat apa sih? Iya, bener lihat binatang buas. Kayak macan, singa, ya, harimau. Nah, adik-adik kan pasti naik mobil ya. Nah, di dalam mobil adik-adik lihat tuh, oh, harimaunya jalan-jalan. Nah, kira-kira kaca mobilnya dibuka apa ditutup? Wih, tutup rapat, Kak. Ngeri tahu, Kak. Itu bisa berbahaya karena itu binatang buas. Bisa cabik-cabik manusia. Iya, bener adik-adik. Padahal awalnya Tuhan itu menciptakan manusia, itu diberi kuasa untuk menguasai semua ciptaan Tuhan yang lain. Dan bahkan Tuhan memberikan Adam kuasa untuk memberikan nama-nama kepada binatang-binatang seperti harimau, singa, macan, gajah, jerapah, dan lain-lain. Nah, adik-adik, indah kan waktu itu sebelum manusia jatuh dalam dosa? Wow, semuanya hidup damai dan tidak ada yang menakutkan, tidak ada ketakutan antara binatang dan manusia. Manusia bersahabat dengan binatang. Nah, adik-adik, kalau binatang buas itu tidak buas seperti singa, pasti adik-adik mau piara singa kan? Kenapa? Adik-adik pasti dibelai-belai rambutnya yang panjang ya. Rambut singa itu terus adik-adik pasti ajak main guling-gulingan deh, ya kan? Waduh, sayang sekali ya adik-adik, manusia sudah jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa tidak taat kepada perintah Tuhan. Nah, sejak itu manusia jatuh dalam dosa dan terpisah dengan Allah. Dan manusia hidup di dalam penderitaan dan ketakutan. Nah, adik-adik tahu kan upah dosa adalah maut. Maut artinya kematian kekal, artinya neraka adik-adik. Nah, di sana itu lava dan apinya tidak pernah padam loh adik-adik. Tapi Tuhan itu tetap sayang dengan manusia walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa adik-adik. Tuhan mengirim juru selamat untuk manusia, yaitu anaknya sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus, datang ke dalam dunia ini supaya kita diselamatkan, supaya dosa kita ditebus, dan kita tidak masuk neraka adik-adik, tapi kita boleh hidup bersama Tuhan Yesus di surga untuk selama-lamanya. Wow, dahsyat adik-adik ya.
Yuk kita serukan haleluya 3 kali, oke? Yuk sama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat, dahsyat, luar biasa. Haleluya. Nah, adik-adik, kita harus bersuka cita loh adik-adik karena Natal. Kenapa? Mengingatkan kita bahwa ada seorang juru selamat yang bernama Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari api neraka. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, sukacita Natal harus penuh di dalam kita. Nah, adik-adik, kabar baik apa saja sih yang Tuhan Yesus bawa ke dalam dunia ini untuk kita? Nah, ada yang tahu nggak? Nah, sebentar lagi kita akan nonton deh ya. Tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik baca kitab Yesaya. Kenapa kakak ajak baca kitab Yesaya? Ayo adik-adik, kita buka Alkitab kita. Kita akan baca kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 dan kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 dan satu lagi di Perjanjian Baru Matius 1 ayat 23. Ayo sama-sama kita baca ya adik-adik ya. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terus kita baca lagi Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, kita buka lagi Matius 1 ayat 23. Nah, pada saat Yusuf mau menceraikan Maria karena Maria mengandung, maka malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan memberitahukan kepada Yusuf bahwa anak yang dikandung oleh Maria itu bukan dari manusia, tetapi dari Roh Kudus. Dan malaikat katakan bahwa dialah yang akan menanggung segala dosa manusia di dunia ini. Ayo kita baca Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah adik-adik, sekarang kita tonton film ya. Oke, duduk yang manis. Yuk. Kabar baik Tuhan. Pada mulanya, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Ia menjadikan segalanya sempurna. Ia pun menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Ia mengasihi kita dan ingin menjalin hubungan akrab dengan kita. Sayangnya, Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan. Dosa membawa kematian ke dalam dunia dan memutus hubungan kita dengan Tuhan. Dosa juga merusak dunia ciptaan Tuhan yang sempurna.
Dosa menyebar ke seluruh dunia. Semua orang berdosa, dan akibat dosa adalah maut. Namun, dosa tidak bisa mencegah Tuhan mengasihi kita. Tuhan punya rencana. Karena kasih-Nya kepada kita, Tuhan mengutus putranya Yesus ke dunia. Dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan, namun Yesus datang untuk memperbaikinya. Yesus menyembuhkan yang sakit dan membuat banyak mujizat lain. Ia menyambut yang kesepian. Ia mengajar orang tentang kasih Tuhan. Hidupnya yang sempurna menunjukkan kepada kita seperti apa kasih itu. Meskipun Yesus tak pernah berdosa, Ia mati disalibkan bagi dosa-dosa kita, karena Ia mengasihi kita. Dengan cara ini, Yesus menjalankan rencana Tuhan untuk memulihkan hubungan kita dengannya. Tiga hari kemudian, Yesus bangkit dari kematian, mematahkan kuasa dosa dan maut. Ia meluangkan waktu bersama para pengikutnya untuk mengajar mereka. Lalu ia kembali ke surga. Kini Yesus hidup selamanya. Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Ia mengirim Roh Kudus untuk berdiam dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus memberi kita kuasa untuk hidup sesuai kehendak Tuhan saat Ia menciptakan kita. Satu hari nanti, saat Yesus kembali, Tuhan akan menjadikan segalanya sempurna lagi. Ia akan membuat langit dan bumi baru. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan hidup bersamanya selama-lamanya.
Tuhan mengasihimu. Ia menciptakanmu unik dan istimewa. Percaya dan mengikut Yesus akan memperbaiki hubungan kita yang rusak dengan Tuhan. Siapkah kamu menjadi bagian dari kisah Tuhan? Puji Tuhan, Tuhan kita dahsyat, dahsyat, luar biasa. Nah, adik-adik sudah nonton filmnya ya, bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan kita secara sempurna. Dia lahir untuk kita, dia mati untuk kita, dan kembali ke surga, dan memberikan Roh Kudus-Nya untuk menyertai kita. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita sesuai dengan janji firman Tuhan untuk kita di Matius 28 ayat 20b yang berbunyi demikian. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ayo sekali lagi kita bacakan janji firman Tuhan untuk kita ya adik-adik. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Yuk, adik-adik tutup matanya, lipat tangannya. Yuk, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Kami sudah menonton film daripada Engkau Tuhan Yesus, bahwa Engkau lahir untuk kami, Engkau mati untuk kami, dan bahkan Engkau kembali ke surga untuk memberikan Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami. Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau minta ampun Tuhan atas segala kesalahan kami, dosa kami, di mana kami terkadang meragukan penyertaan-Mu Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh tertulis di loh hati kami, menjadi rema bagi hidup kami. Engkau adalah Allah yang menyertai kami. Kami tidak lagi perlu takut. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik katakan amin. Sekarang kita akan menerima urapan Roh Kudus. Angkat tangan adik-adik, sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Roh Kudus akan menolong adik-adik. Adik-adik tidak lagi perlu takut karena Roh Kudus Allah Immanuel yang menyertai adik-adik ada di dalam hati adik-adik, menyertai adik-adik sampai selama-lamanya. Adik-adik sekarang berserah sepenuhnya kepada Roh Kudus. Dia akan memampukan adik-adik. Dia Roh Kudus akan menolong adik-adik. Nah sekarang buka hati adik-adik. Kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Buka hati adik-adik. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegap, bala surga menyanyikannya. Kau
adik-adik, sekarang terimalah urapan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik terima kuasa daripada Roh Kudus, kuasa daripada Allah Immanuel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima, adik-adik terima. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Ayo angkat tangan adik-adik. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan penyertaan Allah Roh Kudus, Allah Immanuel, yang menyertai kita semua mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam, cintaku semakin mendalam. Halo teman-teman semua. Wah, masih pada lemes nih. Ayo, tunjukkan semangat kalian ya. Kita coba sekali lagi. Kalau aku bilang halo, kalian semua bilang halo juga ya. Halo teman-teman semua. Nah, ini baru namanya anak-anak yang ceria. Perkenalkan nih, namaku Ricky. Siapa namaku tadi? Iya, benar sekali. Papa mamaku biasanya panggil aku si Bubu. Soalnya aku ini sangat suka makan buah-buahan. Ingat ya, kalian semua bisa panggil aku si Bubu. Wow. Oh iya, hari ini aku senang sekali loh. Soalnya sekarang kan udah bulan Desember, bulan yang penuh dengan sukacita. Tugas-tugas sekolahku udah selesai semuanya. Ujian sekolah juga sudah aku lalui. Dan sekarang saatnya untuk aku bersenang-senang. Pertama, aku itu mau jalan-jalan ke luar negeri naik pesawat. Lalu, aku mau nginap di hotel yang ada kolam renangnya. Dan yang terakhir nih, yang paling penting. Natal bukanlah Natal kalau tanpa hadiah. Jadi, aku udah siapin nih uang tabunganku, aku kumpulin selama 1 tahun ini. Rencananya, aku mau beli hadiah spesial untuk aku sendiri. Kalian mau tahu nggak? Hadiah spesial apa sih yang ingin aku beli di tahun ini? Mau tahu aja atau mau tahu banget nih? Penasaran kan? Oke, aku kasih tahu ya. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Aku itu mau beli PlayStation 5
PS5. Keren kan? Keren kan? Wow. Soalnya teman-temanku udah pada punya semua. Jadi aku nggak mau ketinggalan. Oh no. Kalau kalian semua bagaimana? Apa aja sih rencana kalian di bulan Desember ini? Pasti semuanya juga pengen senang-senang kan? Menikmati liburan, bermain bersama, serta bergembira. Wow. Coba kirim komentar kalian ya di bawah ini. Apa aja sih kegiatan yang sudah kalian rencanakan untuk bulan Desember ini? Baru aja selesai urusan Delta yang menyebar kemana-mana. Sekarang udah muncul yang baru lagi. Omikron. Ih, serem banget. Bisa-bisa nanti semua negara lockdown lagi. Kak Sarah, ada apa nih? Kok datang-datang langsung bikin heboh? Apa tadi? Aku dengar ada yang main Smackdown sembari makan popcorn. Hush, ngawur kamu. Bukan popcorn, tapi Omikron. Itu nama varian virus corona yang terbaru. Aduh, Kak Sarah nggak usah panik. Sekarang itu semuanya sudah aman, Kak. Mau jalan-jalan ke mall? Boleh. Mau kumpul di restoran? Boleh. Di tempat bermain? Boleh juga. Jadi, daripada kita itu mikirin virus apa tadi? Virus bakmi popcorn, lebih baik itu kita pikirin rencana kegiatan liburan dan bersenang-senang. Sekarang kan sudah bulan Desember, bulan yang penuh dengan sukacita. Justru kamu itu yang gak benar. Harusnya kita itu tetap waspada dan menahan diri. Tidak sering keluar rumah kalau tidak perlu. Kak Sarah kagak update sih. Makanya sering-sering dong baca berita di sosmed. Kemarin aja nih aku nonton itu FYP. Video rekomendasi di TikTok. Viral. 3 hal yang perlu kamu lakukan di bulan Desember. Jalan-jalan naik pesawat. Cek. Menginap di hotel. Cek. Belanja hadiah yang kamu impikan. Cek. Di Natal ini, aku sudah menanti-nantikan hadiah spesial PlayStation untuk aku. Karena Natal bukanlah Natal kalau tanpa hadiah. Bu, di sekolah minggu kan kita sudah belajar. Natal itu kelahiran Yesus, juru selamat dunia. Ini adalah hadiah dari Tuhan yang paling besar. Dan merupakan bukti nyata kasih Tuhan buat kita. Jadi, seharusnya Natal itu dirayakan dengan kasih. Bukannya malah sibuk ikutin nih. Itu apa sih? Video TikTok. Hah? Natal dirayakan dengan kasih? Apa itu artinya? Merayakan Natal dengan kasih itu artinya kita menunjukkan kasih kepada teman-teman kita. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita.
Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Karena itu, kita harus saling mengasihi. Oh, jadi aku itu harus kasih lihat ya ke teman-temanku. Update status, pasang story di Instagram. Terus kasih tahu ke teman-teman kalau liburan ini aku mau naik pesawat, nginep di hotel, dan juga kasih pengumuman kalau aku tuh bakal beli PlayStation baru. Aduh, bubu. Mengasihi teman-teman itu bisa dengan berbagai cara. Misalnya, mendoakan teman yang sedang sakit, menghibur mereka melalui telepon, atau WA call. Terus, bisa juga memberikan perhatian kepada mereka yang sudah lama gak ikut Zoom sekolah minggu. Nah, kebetulan nih, tadi pagi kan Mama kasih info. Katanya ada berita dari warta gereja. Teman sekolah minggu kita. Si itu siapa? Oh, si Benny. Satu keluarga, semuanya sedang sakit dan harus diisolman. Hah? Spidolman? Isolman. Isolasi mandiri. Artinya, Benny dan keluarganya hanya boleh di rumah dan tidak keluar rumah sama sekali. Aku ada rencana mau rekam video buat Benny supaya dia tetap semangat dan ingat bahwa Tuhan Yesus selalu sayang dan tidak pernah meninggalkan. Nanti aku minta tolong Mama kirim videonya lewat WA. Kalau kamu bagaimana, Bubu? Apa yang ingin kamu berikan untuk Benny? Mungkin kamu bisa sisiin uang tabunganmu untuk kirimkan makanan di ojek online, terus diantar ke rumah Benny. Atau bisa juga kamu belikan Benny hadiah beberapa buku bacaan dan cerita Alkitab supaya Benny bisa terhibur dan merasakan sukacita Natal. Waduh, kalau uang tabunganku sih nggak bisa dong. Soalnya aku udah rencana beli PlayStation 5. Kalau aku belikan Benny hadiah, uangnya jadi nggak cukup. Batal dong aku main PlayStation saat liburan Natal. Ingat loh, kita harus merayakan Natal dengan kasih. Allah lebih dahulu mengasihi kita dan kita seharusnya juga mengasihi teman-teman kita. Ya udah, sekarang Kak Sarah mau bikin video dulu buat Benny. Bagaimana ya teman-teman? Aku jadi bingung nih. Sebenarnya aku pingin banget sih beli PlayStation, liburan naik pesawat, dan menginap di hotel yang ada kolam renangnya. Tapi Benny sedang sakit. Tadi Kak Sarah bilang kita harus merayakan Natal dengan kasih. Apa sebaiknya aku belikan hadiah untuk Benny yang sedang sakit ya? Menurut kalian bagaimana nih?
Halo adik-adik yang ada di rumah, salam kenal dari Mr. D. Tadi kita sudah mendengar ya bersama ada Ricky, si Bubu, dan juga ada Kak Sarah ya. Dan mereka lagi sibuk ngomongin soal bulan Desember. Dan Bubu paling sibuk karena dia sedang merencanakan kegiatan liburan. Dia pingin banget tuh jalan-jalan ke luar negeri naik pesawat, lalu nginep di hotel yang ada kolam renangnya, lalu juga beli hadiah spesial untuk diri sendiri. Loh, kok beli hadiah spesial untuk diri sendiri? Biasanya kan kita itu kalau beli hadiah spesial untuk orang lain ya, untuk teman, untuk keluarga, untuk saudara-saudara. Ini Bubu belinya untuk diri sendiri. Aduh, gimana sih Bubu? Padahal adik-adik di rumah juga tahu nih, dan juga Mr. D mau ingatkan, Natal itu kita merayakan hari lahirnya Yesus Sang Juru Selamat. Bukannya kita habiskan waktu untuk pergi jalan-jalan saja atau pergi nginep di hotel saja. Tetapi kita harus ingat nih, kita merayakan apa sih? Merayakan hari lahirnya Yesus Sang Juru Selamat. Yesus sangat mengasihi kita semua hingga Ia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Bola yang warna merah ini Mr. diumpamakan cinta kasih Tuhan. Kita harus merayakan Natal dengan kasih. Apa artinya? Kita bersuka cita dan mensyukuri Tuhan sudah mengasihi kita. Karena itu kita semua harus meneladani kasih-Nya. Sama seperti Tuhan, kita juga harus menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita, kepada sesama kita, kepada teman-teman kita. Karena itu teladan kasih Tuhan harus ditaruh yang paling atas, yang paling utama, di atas kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi seperti ini. Loh, kok jadi paling bawah? Nah ini, Bubu nih juga seperti ini. Adik-adik jangan ditiru ya. Kita nggak boleh dong taruh cinta kasih Tuhan di paling bawah, malah mentingin kegiatan-kegiatan lainnya. Ketika ada teman yang membutuhkan perhatian kita, nggak mau. Ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, nggak mau. Nggak mau ditolong, nggak mau dibantu, nggak mau diperhatikan. Nah, kita coba sekali lagi ya. Kita kasih tahu ke Bubu, harusnya itu kamu mengutamakan cinta kasih Tuhan dan meladani kasih-Nya sebagai yang utama, di paling atas ya Bu. Oke, mau pergi jalan-jalan naik pesawat boleh, mau nginep di hotel yang ada kolam renangnya boleh, tapi ingat, teladani cinta kasih Tuhan sebagai yang utama, yang paling atas. Oke Bu. Nah ini kalau ada anak sekolah minggu yang susah dikasih tahu nih, udah dikasih tahu berulang-ulang tapi tetap aja mentingin kegiatan lainnya. Nanti dia bilang gini, Mr. D, aku tuh bukannya gak mau menaruh yang paling atas, tapi kita itu menunjukkan cinta kasih kepada sesama kan cukup di hari Natal aja kan, 1 tahun sekali udah cukup. Gak usah dong kita setiap hari harus tunjukkan kasih. Cukup di hari Natal datang ke gereja, merayakan sekolah minggu online. Nah udah cukup dah, sisanya bebas aku ngapain aja, seperti Rubik yang berantakan ini. Bener gak ini? Nggak bener ya. Sebetulnya setiap kita harus melakukan teladan cinta kasih Tuhan itu setiap hari di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun kita berada, kita harus ingat Tuhan Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Karena itu kita juga harus menunjukkan cinta kasih yang sama terhadap sesama kita, kepada teman-teman kita, kepada keluarga, papa mama, dan kepada saudara-saudara kita.
Adik-adik, demikian pesan dari Mr. D. Selamat merayakan Natal dan ingat bahwa kita harus selalu menempatkan Tuhan Yesus, teladan cinta kasih-Nya sebagai yang paling utama di kehidupan kita. Shalom adik-adik, Kakak Cynthia mewakili semua kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2022. Kakak berharap tahun ke depan kalian semakin luar biasa dipakai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan semakin cinta akan Tuhan, dan juga haus diurapi oleh Roh Kudus. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.